Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan biqouli alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Segenap orang tua atau wali peserta didik MI Maris Ragunan yang kami hormati, Dewan Guru dan karyawan MI Maris Ragunan, serta ustaz-ustadzah TPAI dan Takbir Diyaul Haq Suratunan yang kami hormati, seluruh siswa-siswi MI Maris Ragunan yang berbahagia dan kami banggakan. Puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam kita sanjungkan kepada baginda terkasih yang tak pilih kasih, baginda tersayang yang tak pandang orang, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian kegiatan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah MI Maris Suratunan. Pada kesempatan kali ini, untuk kali yang kedua, pelaksanaan Matsama ini dilaksanakan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, atau yang lebih dikenal dengan daring. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami nama Haji Muhammad Solehan SHM PDI, alamat RT 4 RW 2 Desa Kawadusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, amanah sebagai Kepala MI Maris Suratunan. Untuk selanjutnya perlu kami sampaikan dasar pelaksanaan dari Matsama ini. Mengapa pelaksanaan Matsama pada kesempatan kali ini kita laksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh? Yang pertama, berdasarkan surat edaran dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Juni tahun 2021 tentang pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah atau Matsama tahun 2021. Kemudian yang kedua juga surat edaran Kanwil Kementerian Agama nomor 06 sekian tanggal 6 Juli tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran di madrasah pada masa pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Yang ketiga adalah surat edaran dari Bupati Kebumen nomor 443/1284 tanggal 3 Juli tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM darurat COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan edaran 3 tadi, maka diputuskan bahwa pelaksanaan pembelajaran dalam hal ini adalah Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, harus dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Adapun Matsama ini sudah kita atur, kita jadwal, kita laksanakan mulai 12 Juli 2021 dan insya Allah sampai 19 Juli 2021. Karena masa pemberlakuan PPKM itu sejak tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Harapan kami nanti setelah tanggal 20 atau setelah Idul Adha kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kami sampaikan jadwal Matsama. Hari pertama atau hari ini adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kesiswaan. Kemudian pada hari kedua, Selasa 13 Juli adalah gambaran kegiatan belajar mengajar dan keragaman. Hari yang ketiga adalah prestasi dan alumni serta moderasi beragama. Hari yang keempat
atau 15 Juli adalah keunggulan dan tata tertib. Hari yang berikutnya Jumat 16 Juli materi sejarah MI Surattunan dan ibadah. Kemudian Sabtu 17 Juli materinya adalah gambaran KBM TPQ, dalam hal ini TPQ metode berarti Diaul Haq. Kemudian gambaran KBM Tahqiq di MI Surattunan. Kemudian tanggal 19 Juli atau hari Senin adalah gambaran KBM daring di MI, diawali dari pengenalan wali kelas dan juga gambaran materi. Untuk berikutnya tanggal 20 adalah Idul Adha, berarti libur, dan tanggal 21 mudah-mudahan nanti kita sudah bisa melaksanakan KBM secara tatap muka. Kita berharap mudah-mudahan PPKM darurat ini bisa berakhir tanggal 20. Segenap orang tua, wali peserta didik MI Surattunan, utamanya siswa-siswi MI Surattunan. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan struktur organisasi di MI Surattunan. Di MI Surattunan bahwa madrasah kita atau lebih dikenal dengan Mimaro berada di bawah yayasan atau lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Kemudian di bawahnya kepala madrasah yaitu kami sendiri. Kemudian ada dewan komite yang diketuai oleh Bapak Kiai Muhammad Marzuki RAD dengan pembina beliau Al-Mukarrom Bapak Kiai Al-Mukarrom Bapak Kiai Fauzan Al-Hafid, Al-Mukarrom Bapak Kiai Hambali, kemudian Al-Mukarrom Bapak Kiai Solimin SRK. Kemudian ketua Bapak Kiai Muhammad Marzuki, sekretaris Bapak Imronuddin Sarjana Ekonomi, dan beberapa pengurus yang lain. Ada Pak Kiai Muhammad Yasir, ada Bapak Haji Masmudin, ada Bapak Hasim, dan beberapa pengurus yang lain. Untuk selanjutnya di bawahnya guru-guru kelas 1 sampai kelas 6, kemudian guru PAI dan guru bahasa Arab serta guru olahraga. Di bawahnya karyawan, siswa dan masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya pada tahun pelajaran 2021-2022 ini kita bagi kelas menjadi 12 kelas. Kami sampaikan bahwa MI Surattunan berada di 2 lokasi, yaitu yang pertama lokasi di Dukuh Jaganayan dan yang kedua lokasi di Era Jatisari atau dikenal dengan daerah Kebumen. Untuk yang di Era Jatisari juga 1 sampai kelas 6, kemudian yang di Jaganayan juga 1 sampai kelas 6. Sehingga praktis setiap kelas ada 2 rombel. Kelas 1A nanti wali kelasnya Ibu Robi SPDI, kelas 1B Ibu Nurlaili Rohmah SPDI, kelas 2A Ibu Munawar SPDI, kelas 2B Ibu Hamsatun Fitriah SPD, kemudian kelas 3A Bapak Solihuddin SPDI, kelas 3B Ibu Bibit Laili Febriani. Untuk beliau adalah mengganti sementara Ibu Reni Fitrianingsih yang cuti melahirkan. Dan insya Allah Juli Agustus, mudah-mudahan September sudah bisa bergabung. Kemudian kelas 4A Ibu Nurwiyah SPDI, kelas 4B Bapak Ahmad Nasroha SPD, kelas 5A Ibu Maidia Rohayat SPDI, kelas 5B Ibu Kutsiah SPDI, kelas 6A Ibu Rizkiyah Kamilawati SPDI, dan kelas 6B Ibu Kutsiah SPDI. Untuk selanjutnya di jajaran kesiswaan, jadi staf kepala madrasah ada bidang-bidang kesiswaan Bapak Solihuddin SPDI, kemudian bendahara Ibu Kutsiah SPDI, operator simpatika Ibu Syarifah Ulfah Hasanah SPDI, operator emis Ibu Melia Rohayat SPDI, operator ARD Ibu Rizkiyah Kamilawati SPD,
Kepala TU Ibu Nuraini Rohmah SPDI, kemudian yang menangani PIP Ibu Reni Fitrianingsih SPDI, yang menangani UKS Ibu Nuria SPDI. Selanjutnya perpustakaan nanti dalam bimbingan Bapak Ahmad Naswa SPD, tabungan Ibu Munawar SPDI, kemudian di Maka Ibu Roping SPD dan Ibu Fitlaini Febriani dan karyawan Bapak Nasuki. Untuk selanjutnya di MI Marisratulunan itu kita punya lembaga, yaitu lembaga TPQ metode Qiraati Diaul Haq dan Tahfidz Diaul Haq, yang mereka juga berdiri sendiri, kita garisnya koordinasi, dikepalai oleh Ustadz Marsuti, kemudian amanah buku Ustadzah Endang Setianingsih, amanah metodologi Ustadzah Bibit Laili Febriani, dan amanah sekretaris Ustadz Arman Naswa. Kemudian Ustadz-ustadzahnya terdiri Ustadz Ahmad Budi Kuranto, sarjana komputer, Ustadz Rob Lubani, sarjana sosial Islam, Ustadzah Tati Mustalifah, dan Ustadzah Fazal Maulana. Kemudian untuk tahfidz Ustadzah Hamilatul Hikmah. Kemudian di MI Marisratulunan layanan untuk peserta didik itu wali kelas adalah layanan belajar, sosial, karakter, dan konseling. Dan Ustadz TPQ layanan belajar qiraati, Al-Quran, wudu, sholat, dua harian, dan utamanya surat-surat pendek. Kemudian guru tahfidz layanan pembinaan tahfidz. Kurikulum di MI Marisratulunan, pertama kami menyampaikan visi, misi, dan tujuan. Apa visi di MI Marisratulunan? Visinya adalah cerdas, unggul, dan terampil, serta berakhlak Qur'ani, atau lebih dikenal dengan istilah cuantik. Cerdas, unggul, dan terampil, serta berakhlak Qur'ani. Penjabaran dari visi yang kita tuangkan dalam misi, diantaranya yang pertama adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas spiritual, cerdas emosional, dan cerdas intelektual. Jadi bagaimana santri siswa itu dalam hal keagamaan juga cerdas, dalam hal intelektual atau IQ juga cerdas, juga dalam hal emosional, hubungan dengan masyarakat juga cerdas. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Kemudian yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang unggul, dalam hal ini unggul dalam prestasi akademik maupun dalam non-akademik. Perlu kami sampaikan, dalam hal akademik, alhamdulillah bahwa alumni MI Marisratulunan tahun ini banyak sekali yang tertampung di sekolah negeri, baik di das negeri maupun SMP negeri. Kemudian di sekolah-sekolah unggulan, di pondok pesantren, artinya itu prestasi dalam akademik. Kemudian untuk yang non akademik, kita punya prestasi, diantaranya adalah ada salah satu siswa atau santri yang kemarin bisa menjuarai imtihan dan tasbih akhir santri tingkat kabupaten, dan alhamdulillah bisa masuk dalam jajaran 5 besar. Kemudian 1 bulan yang lalu 3 siswa mampu menggondol medali perunggu, yaitu untuk cabang Olimpiade Sains, Matematik, dan KNU-an tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada 3 siswa atau santri yang berhasil mendapatkan medali perunggu tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dan tahun ini memang karena kondisi pandemi, jadi kegiatan yang lain, lomba-lomba seperti aksioma yang biasanya dilaksanakan, dan kita biasanya selalu bisa meraih sampai mendapatkan lebih dari 30 piala. Namun karena memang pandemi sehingga kegiatan itu tidak dilaksanakan,
dan alhamdulillah kita bisa meraih di prestasi-prestasi yang lain di lomba-lomba yang sifatnya itu daring atau PJJ. Kemudian yang kelima, membekali peserta didik memiliki keterampilan hidup atau life skill. Yang keenam, mewujudkan peserta didik yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Dan 7, menanamkan pada peserta didik sifat akhlakul karimah sesuai dengan Al-Quran. Kemudian tujuan, ada beberapa tujuan pengembangan dari misi tadi. Di antaranya adalah tercapainya sumber daya atau SDM yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Kemudian tercapainya pendidikan yang menghasilkan prestasi dan lulusan yang berkualitas, yang peduli dengan lingkungan itu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kedisiplinan dari seluruh komponen madrasah atau stakeholder untuk membentuk kepribadian yang tangguh dan karakter yang kuat sebagai dasar dalam setiap aktivitas. Dan beberapa tujuan pengembangan dari misi yang tidak kami jabarkan satu persatu. Untuk selanjutnya adalah target madrasah. Target kita adalah terlaksananya pembelajaran di masa pandemi, di mana dalam masa pandemi ini kita mau tidak mau dituntut pembelajaran itu secara daring dan juga secara luring. Secara daring dalam jaringan dan secara luring luar jaringan. Guru yang dulu di masa normal ini lebih banyak pembelajaran tatap muka, maka ketika sekarang pembelajarannya adalah jarak jauh atau daring, maka mau tidak mau harus meningkatkan kualitas, utamanya sekali adalah kualitas dalam TIK. Dan alhamdulillah dengan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin mendesak, maka mau tidak mau kita laksanakan pembinaan kepada para guru untuk mampu menggunakan IT dalam hal pembelajaran. Kemudian terwujudnya peserta didik yang unggul baik akademik dan non-akademik yang tadi kami sudah jelaskan, peserta didik sehat, terwujudnya penguatan karakter, praktek beribadah dan lain sebagainya. Jadi kalaupun anak di rumah atau mungkin di pondok pesantren, tapi penguatan karakter tetap kita dahulukan. Dan perlu kami sampaikan, MI Mahasiswa ini sebagian di pesantren Darul Quran, sebagian di pesantren Khairul Ulum Penajung, sebagian istilahnya itu dari daerah Lajon. Untuk selanjutnya, konsep kurikulum darurat. Pada masa pandemi ini, kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum darurat. Dan kurikulum ini hanya dilaksanakan di masa darurat ini. Seandainya nanti sudah kembali normal, maka kita tetap akan menggunakan kurikulum yang normal. Namun walaupun kurikulum darurat, kita sudah berusaha memodifikasi. Artinya apa? Melakukan inovasi pada struktur kurikulum, kemudian pada beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi madrasah. Yang ketiga, pada masa darurat COVID ini seluruh peserta didik tetap mendapatkan layanan, baik layanan pendidikan maupun layanan pembelajaran dari madrasah. Kemudian yang keempat, kurikulum darurat ini dilakukan diiringi dengan pemenuhan protokol kesehatan. Artinya ketika siswa atau santri ini masuk, maka madrasah juga sudah menyiapkan protokol kesehatan. Dari mulai masuk sampai keluar dari madrasah itu sudah kita siapkan. Untuk selanjutnya perlu kami sampaikan, sesuai dengan edaran Bupati dan juga dari Presiden, bahwa 3 Juli sampai 20 Juli adalah PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Artinya untuk madrasah atau sekolah yang berada di zona merah, oranye itu sudah otomatis tidak boleh melaksanakan KPM, 100% dari. Adapun yang hijau dan kuning ini masih memungkinkan. Tapi ketika sudah samping kanan kirinya oranye atau merah, maka juga kemungkinan kecil sekali untuk bisa melaksanakan PPM.
Dan kita amati bahwa per 11 Juli 2021 atau satu hari sebelum pembelajaran ini tahun ajaran baru dilaksanakan, itu kondisi Kecamatan Alian ini masih dalam kondisi oranye. Jadi 10 dirawat, 31 isolasi. Berarti ada 41 jumlah terkonfirmasi, artinya zonanya adalah zona oranye. Kemudian untuk surat turunan sendiri itu dirawat 1, terkonfirmasi 3, jumlah 4. Jadi zonanya zona oranye. Bahkan mungkin tadi kalau kecamatan sudah merah. Kalau secara umum kecamatannya ini sudah dalam kategori yang cukup banyak, karena 41, berarti jumlah yang tidak sedikit, yang lumayan banyak. Tapi kalau dalam desa Suratunan juga 4 itu sudah masuk oranye. Nanti kalau lebih dari 5 itu sudah mulai zona merah. Nah, ketika kita di zona oranye, maka mau tidak mau KBM dilaksanakan secara daring. Untuk selanjutnya, prinsip pembelajaran masa darurat. Pertama, KBM dilaksanakan dengan beberapa model. Jadi ada tatap muka terbatas, ada daring atau PJJ, dan memungkinkan nantinya bisa tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, KBM berlangsung di madrasah, di rumah, maupun di lingkungan sekitar. Yang ketiga, pembelajaran dikembangkan secara kreatif dan inovatif. Kemudian pembelajaran menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Artinya dalam masa pandemi ini tidak hanya kita berpijak pada guru, tapi keluarga juga adalah guru. Kemudian tempat juga tidak harus di madrasah, bisa di madrasah, bisa di lingkungan, bahkan bisa di rumah. Kemudian pemanfaatan TIK itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar. Berikutnya adalah pembelajaran dari rumah, itu menitik beratkan pada life skill, misalnya pemahaman bagaimana cara mengatasi pandemi COVID, penguatan nilai karakter atau akhlak, dan bagaimana anak bisa terampil beribadah. Kemudian yang terutama sekali adalah keselamatan dan kesehatan lahir batin, itu menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Bapak Ibu, orang tua atau wali peserta didik yang kami hormati, untuk selanjutnya pada struktur kurikulum, kalau di MI itu berbeda dengan di sekolah dasar. Mohon maaf, barangkali mungkin Bapak Ibu ada yang dulu dari RA, ada yang dulu dari TK, bahkan ada yang mungkin tidak dari RA maupun TK. Perbedaannya MI dengan SD itu, kalau di MI itu pendidikan agama Islamnya itu ada Al-Quran Hadis, Aqidah Akhlak, kemudian SKI dan fikih, ditambah 1 bahasa Arab. Nah, di lingkungan Ma'arif ini ada tambahan lagi mulok, aswaja atau keilmuan. Apalagi ditambah lagi dengan intranya adalah TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Sehingga betul-betul penguatan karakter, pembentukan akhlakul karimah itu sangat penting dan memungkinkan sekali bisa terwujud, karena memang pembelajaran keagamaan cukup banyak. Adapun materi umum, apa yang diajarkan di SD juga diajarkan di madrasah. Ada bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS itu terkumpul dalam tematik untuk sekarang. Kemudian kalau matematik di kelas-kelas bawah itu masuk tematik, nanti di kelas atas itu sudah berdiri sendiri. Kemudian muloknya itu ada bahasa Jawa, ada keilmuan atau aswaja, dan mudah-mudahan nanti bisa ada dikembalikan bahasa Inggrisnya, karena kemarin sempat aturan mulok itu hanya boleh 2, maka bahasa Inggris sempat tidak kita pakai. Mudah-mudahan di tahun ini nanti bisa kita
kembalikan lagi ada bahasa Inggrisnya. Karena nampaknya pada perlombaan atau lomba-lomba KSM maupun Oskanu kadang ada soal-soal yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian pengembangan diri di Mimaro ini, pengembangan diri itu terdiri dari pertama adalah KBM, TPQ, Qiraati dan Takwid. Itu kita laksanakan setiap hari. Tadinya Selasa sampai Setu ketika normal, karena Senin ada upacara. Karena sekarang nggak ada upacara, maka full 6 hari itu ada KBM, TPQ maupun Takwid bagi yang Takwid. Kemudian untuk MTQ atau Qiraah, kaligrafi, kemudian murotal, pidato bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, itu juga masih bisa kita laksanakan. Kalaupun kadang kita laksanakan daring, kadang artinya peserta didik atau siswa itu kan berdasarkan minat. Jadi tidak satu pengembangan itu diikuti oleh semua, tapi ada pengembangan diri yang hanya diikuti oleh beberapa anak karena berdasarkan minat dan bakat. Sehingga kalau hanya 1-2 kita memungkinkan juga bisa tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kemudian kalau yang pengembangan diri yang bentuk pramuka, rebana, drum band, kemudian pencaksilat pagar nusa, olahraga, itu memang kemungkinan di masa pandemi ini kita sulit untuk bisa melaksanakan. Tapi nanti ketika kondisi sudah memungkinkan, ini akan tetap bisa kita laksanakan kembali. Artinya kalau yang jenis-jenis yang mengumpulkan massa itu diupayakan dilaksanakan di rumah masing-masing. Misalkan orang olahraga ya dilaksanakan di rumah, tidak secara bersama-sama. Untuk selanjutnya, kriteria kenaikan kelas. Di Mimaro ini kriteria kenaikan kelas sama dengan di madrasah yang lain. Jadi anak bisa naik kelas apabila pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada tahun berjalan. Yang kedua, nilai sikap atau perilaku baik. Kemudian mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan itu tidak lebih dari 2. Kemudian madrasah bisa menetapkan kriteria lain sesuai kebijakan dari madrasah. Adapun untuk kriteria kelulusan, kalau tahun dulu itu ada ujian nasional, maka pada tahun sekarang itu sudah tidak ada ujian nasional, adanya adalah ujian madrasah. Semuanya dikembalikan kepada madrasah karena memang pada masa pandemi ini memungkinkan sekali untuk ujian pun kita laksanakan berbeda dengan tahun sebelumnya. Maka standar kelulusannya pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yang kedua memperoleh minimal nilai baik pada penilaian akhir untuk mata pelajaran yang kelompok agama dan hak mulia, kewarganegaraan, kemudian estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Adapun lulus ujian satuan pendidikan, hasilnya nanti dituangkan dalam belangko daftar nilai ujian. Kemudian sebagai pertimbangan kelulusan, diantaranya adalah memiliki nilai rapor kelas 6 semester 1 dan 2, kemudian telah mengikuti ujian madrasah untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan nilai minimal sesuai dengan SKL yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Selanjutnya kami akan sedikit menjelaskan masalah TPQ metode gratis dialogika, bahwa setiap siswa atau santri mulai masuk di MI Suratuna itu akan dites dulu kemampuannya itu sampai mana. Jadi ada kalanya dia dites tapi mampu sudah jilid 2, mampu sudah jilid 3. Tapi ketika tidak atau belum sesuai dengan qiraati, maka memungkinkan dari jilid 1. Karena ada beberapa target yang harus didapatkan di setiap jilid. Misalkan di jilid 1 itu santri harus betul-betul menguasai tentang huruf khorijul per huruf, makhrajul huruf dari masing-masing huruf hijaiyah. Kemudian nanti juga memahami huruf bersambung,
Kemudian juga dapat menghafalkan beberapa surat, doa-doa harian, dan bacaan-bacaan sholat. Kemudian di jilid 2 adalah menguasai bacaan panjang, bacaan yang berharokat fathah, kasroh, doma, dan tanwin. Kemudian menguasai bacaan mad, khususnya matok. Kemudian di jilid 3 itu paham harokat fathah panjang, kasroh panjang, dan doma panjang. Kemudian bacaan al, kemudian ro sukun, dan juga bacaan lain. Kemudian pada jilid 4 anak memahami bacaan gunung, fawatir suwar, dan seterusnya. Di jilid 5 memahami bacaan yang dibaca waqaf, kemudian bacaan qoqolah. Dan di jilid 6 memahami bacaan idhar dengan benar. Di Al-Quran menerapkan bacaan dari jilid 1 sampai 6. Kemudian gharib dan muskilat, dan diakhiri adalah memahami kaidah ilmu tajwid. Adapun untuk tahfidzul Quran di Mimaro ini ada 2. Jadi ada anak yang tidak pesantren, ada anak yang berada di pesantren. Untuk yang berada di pesantren itu memang modifikasi. Jadi dia belajar qiraati tapi juga menghafalkan. Dan alhamdulillah kalau yang berada di pesantren ini anak-anak bisa mencapai lumayan cukup tinggi. Jadi ada yang tamat kelas 6 itu bisa sampai juz 5, 6, 7, bahkan bisa 10 juz, bahkan lebih kalau yang berada di pesantren. Namun kalau yang tidak berada di pesantren memang ada perbedaan, karena memang kalau pesantren kan di madrasah hafalan, di pondok juga hafalan. Tapi kalau yang tidak pesantren berarti hanya di MI, ya, kadang-kadang hanya juz 30 tambah juz 1, kadang 31 dan untuk selanjutnya kesiswaan. Kami sampaikan jumlah data siswa MI Marifat pada tahun 2021 ini, data per 10 Juli. Saya katakan per 10 Juli dari Sabtu kemarin, karena pada hari Senin ini nanti biasanya akan banyak mendaftar baru. Kalau di hari pertama itu akan banyak yang datang lagi. Apalagi ini dengan pengunduran PTN-nya mungkin juga sangat mungkin nanti juga ada beberapa yang masuk kembali. Untuk kelas 1 jumlah total siswa 43, kelas 2 30, kelas 3 56, kelas 4 44, kelas 5 34, kelas 6 30. Jumlah total 239. Dan tahun 2021 ini di tingkat MI Aliyah Konsulat Pegunungan itu sudah termasuk tertinggi jumlah muridnya. Kalau sekabupaten, tingkat kabupaten itu tahun lalu menduduki peringkat 14 dalam hal jumlah siswa. Dan mudah-mudahan pada tahun ini bisa dipertahankan atau bahkan bisa lebih naik lagi. Bapak Ibu dan peserta didik yang dihormati, demikian mukadimah atau selayang pandang dari MI Marifatunan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan gambaran khususnya kepada santri atau siswa yang baru masuk di MI Marifatunan, entah itu kelas 1 atau mungkin kelas 2, 3, 4 dan seterusnya yang memang pindahan atau mutasi di MI Marifatunan. Marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan MI Marifatunan dan bisa berlanjut sampai lulus. Terima kasih, ada salah hilafnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.